Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Hayyun, Nurul Alfionita, dan Rafiatul Ummah akan membawakan materi yang berjudul ekstraksi ultrasonik. Saya akan membawakan materi pertama, yaitu pengertian dari ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pengambilan senyawa kimia dari simplisia menggunakan pelarut organik. Ekstraksi memiliki berbagai macam prosedur sesuai dengan sumber alam yang akan dibuat ekstrak dan kandungan kimianya. Tujuan dari ekstraksi yaitu untuk mengetahui kandungan bioaktif atau senyawa dalam sumber alam tersebut, untuk mengelompokkan kandungan secara struktural, dan untuk identifikasi metabolit sekunder. Pengertian dari ekstraksi ultrasonik sendiri adalah modifikasi metode maserasi atau disebut dengan sonokimia. Ekstrak diproses menggunakan ultrasound atau gelombang ultrasonik berfrekuensi dengan getaran yang tinggi yaitu 25 kHz. Prinsip ini yaitu dengan mengamati sifat akustik gelombang ultrasonik yang dirambatkan melalui medium yang dilewati. Saat gelombang merambat, medium yang dilewati akan mengalami getaran. Medium perambat dengan cairan dikenal dengan nama ekstraksi ultrasonik batch. Getaran akan memberikan pengadukan intensif terhadap proses ekstraksi. Pengadukan akan meningkatkan osmosis antara bahan dengan pelarut. Metode ekstraksi ultrasonik juga dikenal dengan sonokimia, yaitu pemanfaatan efek gelombang ultrasonik untuk mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi pada proses kimia. Keuntungan utama ekstraksi gelombang ultrasonik antara lain efisiensi lebih besar, waktu operasi lebih singkat, dan biasanya laju perpindahan massa lebih cepat jika dibandingkan dengan ekstraksi konvensional. Prinsip kerja sendiri dari ekstraksi ultrasonik yaitu dengan mengamati sifat akustik gelombang ultrasonik. Ketika ultrasonik merambat dalam suatu cairan berisi bahan yang akan diekstrak, getaran ultrasonik berkecepatan tinggi akan menyebabkan medium yang dilewati bergetar. Getaran akan memberikan pengadukan intensif terhadap proses ekstraksi. Pengadukan akan meningkatkan osmosis antara bahan dengan pelarut, sehingga akan meningkatkan proses dari ekstraksi sendiri. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Rafiatul Ummah akan melanjutkan materi dari Nur Alfionita, yaitu fenomena kavitasi, tekanan mekanisme pembentukan gelembung pecah. Meningkatnya frekuensi akan memperkecil tekanan minimum sehingga energi lebih banyak diperlukan untuk menentukan kavitasi dalam sistem. Viskositas pelarut. Semakin kental pelarut, maka kavitasi akan semakin sulit terbentuk sehingga efisiensi proses berkurang. Tegangan. Semakin rendah tegangan permukaan pelarut, kavitasi akan semakin sulit terjadi. Pelarut yang lebih volatil sering digunakan dalam proses sonohimetri karena pelarut ini mempunyai tekanan uap sehingga yang bisa memudahkan terbentuknya gelembung uap. Pelarut ini akan mengisi gelembung tidak sehingga energi diperlukan untuk terbentuknya kavitasi lebih kecil. Gas-gas terlarut. Adanya gas terlarut atau gelembung gas dalam suatu cairan bisa berperan sebagai inti terjadinya kavitasi. Tekanan luar. Kenaikan tekanan luar akan menyebabkan bertambahnya intensitas untuk terjadinya pecahnya kavitasi, dan secara konsekuen akan meningkatkan pengaruh sonokemikal. Suhu. Tingginya suhu akan menaikkan tekanan uap dalam medium sehingga kavitasi akan mudah terbentuk. Intensitas. Bertambahnya intensitas sonikasi akan meningkatkan proses sonomikal jenis ultrasonik, yaitu cleaning bed ultrasonik. Yang kedua, Somerville transducer ultrasonik. Yang ketiga itu ultrasonik jenis probe atau horn. Kelebihan metode
Kelebihan metode ekstrak ultrasonik yaitu efisien lebih besar, waktu operasi lebih singkat, laju perpindahan lebih cepat jika dibanding dengan metode sokletasi, sehingga membutuhkan penambahan bahan kimia dan bahan lain. Proses cepat dan mudah, yang berarti prosesnya tidak memerlukan biaya tinggi. Prosesnya aman karena tidak mengakibatkan perubahan signifikan pada struktur kimia, partikel, dan senyawa-senyawa bahan yang digunakan. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu instrumentasi alat ultrasonik. Ekstraksi menggunakan bantuan gelombang ultrasonik dilakukan dengan sonotrode dan tangki reaksi kaca. Lapisan mantel ganda dari reaktor memungkinkan kontrol suhu ekstraksi dengan sistem pendingin yang memanfaatkan sirkulasi air. Transducer terhubung ke tanduk, lalu terdapat pula penguat atau buster. Kemudian sonotrode ditenggelamkan ke tengah cairan. Selanjutnya, ekstraksi ultrasonik yang kontinu dilakukan dengan alat yang terdiri dari pompa sirkulasi, inlet yang berisi air dan bahan yang akan diekstrak berada di dalam gelas beker besar. Pipa-pipa membawa aliran dari gelas beker berisi inlet ke pompa, kemudian ke tabung sinokasi dari pompa, kemudian ke tabung sinokasi dengan aliran yang menaik. Tabung sinokasi khusus dipasang ke sonotrode. Selanjutnya, aliran keluar dari tabung sinokasi menuju gelas beker outlet. Kami mahasiswi dari Akvaria Masih mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian presentasi materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.